Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Tentu pagi hari ini kita bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, mengangkat hati dan suara kita dengan pujian penyembahan kepada Tuhan, kemurahan dan kebaikannya terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kebajikan-Mu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Untuk pagi hari ini kami mengangkat tangan kami, mengangkat wajah kami, memandang kepadamu, menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sebab Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sebab Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sebab Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sebab Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sebab Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sebab Kau Tuhan, ku mengangkat
Engkau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib, hatiku ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat. Kemurahan-Mu ada sampai hari ini. Kebaikan-kebaikan-Mu yang ternyatakan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Sepatu kami bersyukur. Memuji nama-Mu. Padamu Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa
yang ajaib, Bapa yang dahsyat, Bapa yang hebat, Bapa yang luar biasa. Engkau mengasihi kami, Engkau yang mempedulikan kami, yang mengerti hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah. Sembah, kami puji, kami muliakan nama Yesus. Haleluya, baik Tuhan, sungguh baik, sangat baik. Yang seperti-Mu, tiada yang lain. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu, Bapa yang mulia, sebab Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab Engkau satu-satunya Allah, hanya kepada-Mu hati kami percaya, dan hanya kepada-Mu kami mempercayakan hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Sebab Engkau kota perlindungan yang teguh bagi kami, Engkau kota benteng kami, pertahanan kami, keselamatan kami. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, baik, sangat baik, selalu baik, dan
selamanya Kau baik. Apapun yang Kau buat, kami berkata Kau baik Tuhan. Sebab Kau tahu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama kami sembah. Terpujilah namamu, ditinggikanlah namamu dalam hidup kami. Karena perbuatan ajaib dan dahsyatmu yang kau nyatakan bagi kami. Dalam hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu, Tuhan. Yang mau melihat dan mendengar tentang Engkau melalui hidup kami.
kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan Kau genapi janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya katakan, Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu ketika Engkau menggenapi janji-janji firman-Mu dalam hidup kami.
Dan itu akan sangat mungkin terjadi ketika kami mentaati firman-Mu Tuhan. Hidup seturut dengan perintah-perintah-Mu. Waktu kami mau firman-Mu yang menguasai dan mengendalikan hidup kami. Firman-Mu yang kami beri tempat seutuhnya di hati kami. Sehingga firman-Mu yang menguasai hidup kami. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percayakan firman-Mu. Dan kami melakukannya dengan setia. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya kan? Hari ini sebetulnya tugas istri saya, tapi dia jadi baby sister. Jadi saya harus menolong sebagai suami, ya kan, harus bisa menolong istri karena sepanjang waktu istri selalu menolong suami. Hari ini kita sampai ke Ulangan 8, ya kan. Ulangan 8 dengan perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Memang kita kalau renungkan kebaikan Tuhan itu tidak bisa kita balas, ya. Semakin kita merenungkan, semakin kita mendapatkan banyak hal, ya, bahwa Tuhan itu maha baik, ya kan. Di sini saya juga membaca, saya renungkan bahwa bagaimana Tuhan itu ya kan melihat anak-anaknya. Begitu peduli. Kita tahu bagaimana Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, ya. Ini gambaran hidup kita. Saya renungkan bahwa sesungguhnya apa yang diinginkan oleh bangsa Israel ketika mereka dibawa Musa ya atas perintah Tuhan keluar dari tanah Mesir perbudakan, mereka selalu bersungut-sungut, mengeluh, ya kan? Karena itulah hidup kita. Yang saya lihat ya kan, suka dengan dosa, suka dengan persungutan, suka berbuat jahat, ya kan, mencobai Tuhan. 5 dosa itu memang terus terang aja, ya kan, sering ya menggoda kita. Tetapi di sini Tuhan itu baik. Kenapa saya bilangkan baik? Karena dia begitu peduli. Ya, dia namanya Tuhan itu sebetulnya dia nggak perlu, ya kan, repot-repot. Tapi kenapa dia mau repot? Karena dia mengasihi kita. Maka kita selalu harus mengucap syukur ya. Seperti di ayat 1 berkata, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada pada hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Sampai di ayat 1 dan 2 dulu. Ya kan di sini Tuhan itu sebetulnya tidak tega melihat kita, tapi karena dia mau ya. Kita sebagai bapak juga kadang-kadang kita harus tega ya. Kenapa Tuhan izinkan mereka harus berjalan di padang gurun 40 tahun ya. Kita juga demikian ya kan, sebagai bapak kita kadang-kadang mau harus berani disiplinkan ya diri kita dan anak-anak kita. Tuhan di sini ya kan mengatakan, ingat seluruh perjalanan kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ya.
Sebetulnya dari Mesir sampai ke tanah perjanjian ke Israel itu cuma 11 hari kan. Tapi 40 tahun kenapa? Karena kita tidak mengerti, ya kan? Kalau seseorang yang hanya menginginkan tapi dia tidak mengerti apa dan bagaimana, ya dia akan berputar-putar seperti bangsa Israel di padang gurun, ya kan? Ujungnya apa? Dia bersungut-sungut, ya. Saya sering merenungkan, ya kan, keinginan, ya kan, banyak teman-teman termasuk saya juga, ya kan. Kenapa kita tidak bisa sampai tujuan? Ya karena kita tidak mau menggali, ya kan. Mengapa? Cuma hanya lihat orang enak, kita mau seperti orang itu. Tapi kita tidak pernah mengerti bahwa sesungguhnya kalau di dalam dunia rumah tangga, ya kan, kenapa kita masih cekcok terus, ya kan, ya, kenapa kita selalu bersungut-sungut, karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ya kan. Ya, di sini kita belajar banyak, Tuhan mengajarkan kita bahwa sesungguhnya kita harus mengetahui, ya, perjalanan kita tuh gimana. Ya, saya kadang-kadang sedih ya mendengar berita-berita, ya kan. Ya, termasuk karyawan saya juga pernah, ya kan, dia hidupnya eh, yang seperti Pak Heri bilang, bukan biaya hidup yang mahal, tapi gaya hidup, ya. Gaya hidup ini yang membuat dia apa? Akhirnya konsumtif, dia tetangga mau apa, dia mau apa, ya kan? Ujungnya menggulung pergi ke pinjol, ya. Apa yang terjadi sehingga hidupnya terjerat dengan masalah. Keinginan kita ini sebenarnya yang membuat kalau kita tidak punya Tuhan, ya kan, tidak andalkan Tuhan, keinginan kita ini yang membuat kita menderita loh. Ya, saya banyak lihat, ya kan. Maka kita harus bisa memanage hidup ini, ya kan. Maka di sini Tuhan itu mengajar kita, ya kan, janganlah, ya kan, besar keinginan kita tapi kita tidak tahu siapa kita, ya. Nah, jadi seujungnya kita terperangkap, ya kan, seperti ini, ya kan. Tuhan itu mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, di ayat 2, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, kalau saya lihat, ya, saya banyak mengamati, ya kan. Saya ambil contoh lah, ya, Harry ini kan lama saya kenal dan dia memang dekat sama kami, ya kan. Saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan ketika masa-masa dia masih di sinode yang lama, ya. Kadang-kadang saya pikir, memang itu saya bilang, kalau orang bertahan hidup, ya kan, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan, ya. Kadang-kadang dia waduh, kalau saya rasanya dulu saya udah nggak tahan lagi, ya kan. Saya saya bilang suka sama teman-teman yang lain, hamba Tuhan yang lain, kamu kalau cari duit mau minta sumbangan sama orang Cina. Tapi kalau baru satu orang Cina jadi hamba Tuhan, mau kamu tekan begitu. Nah, tetapi Harry tetap tenang, tenang. Nah, hari ini saya lihat, ya, Tuhan bawa dia sesuai dengan firman Tuhan, ya kan. Segala sesuatu kita jangan ngoyo, ya kan, ya. Banyak, ya, saya, ya, Harry tahu lah, ya. Sekarang saya lihat, ya, hamba-hamba Tuhan itu banyak kadang-kadang mereka tuh menginginkan dengan keinginan mereka. Sehingga apa? Hidup mereka jadi begitu. Saya tidak menghakimi, ya kan. Hari ini masih apalagi zaman WhatsApp, ya kan. Wah, mulai, ya, masuk ke
proposal begini, ya saya dengan hikmat aja saya bilang, ya saya belum terpanggil, ya kan? Karena apa? Mereka tidak tahu menyusun hidup mereka, sehingga apa? Terjadi seperti itu. Nah, kita juga sebagai jemaat, ya Tuhan di sini mengatakan ayat 3, jadilah ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Nah, Tuhan tuh mau mengajar kita mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, di ayat keempat, pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti mengajari anaknya, ya kan? Nah, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelai, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu telah menjanjikan kepada kita itu sebetulnya tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Tapi kadang-kadang memang hidup kita yang kita tidak mengerti, ya kan? Kita nggak insaf di ayat yang ke-5, ya. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Nah, saya renungkan sebetulnya dalam perjalanan hidup, ya kan. Memang terus terang aja. Semalam juga saya pergi ke rumah duka, ya kan. Nah, karena di komplek kami ada yang meninggal. Hidup ini seperti itu, ya kan. Saya renungkan, ya kan. Memang benar, ya kan. Apa yang mau kita rebut, apa yang mau kita kejar, ya kan, harus ada keseimbangan. Setelah saya lihat sudah, ya kan, hari ini saya lihat, ya kan, seorang teman yang istilahnya udah terkaku di situ, ya dalam peti, ya kan. Besok-besok orang pula ngeliat kita kan. Jadi saya hari ini tidak terlalu mengejar lagi. Karena apa? Karena sudah waktunya, ya. Mungkin satu sudah ada umur 66, ya kan. Nah, yang semalam itu umurnya baru 64, ya. Nah, jadi kita nggak tahu, tapi yang harus kita kejar apa? Ya, kita harus mulai hidup berarti. Berarti dari mana? Berarti dari rumah tangga kita, ya kan? Jadi ayat yang 1 sampai 7 ini saya melihat, ya kan, Tuhan itu sumber inspirasi buat saya, ya kan? Karena apapun yang Dia katakan itu yang dia genapi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini mengatakan sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi kita punya nggak, ya kan, integritas yang seperti itu? Banyak saya lihat anak-anak muda yang punya keinginan, besar sekali, tapi mereka tidak, mereka maunya hidupnya gampang, ya kan, mewah. Tapi kita tahu, ya kan, lewat Koram Dio ini, ya saya juga merasakan hari lepas hari, kadang ada jenuhnya, ada, ya, tapi tetap harus kita menang atas itu, sehingga kita mulai dapat pelan-pelan, oh Tuhan tuh baik begini, kita bisa mengucap syukur, ya kan.
Di sini kan judulnya mengucap syukur. Jadi saya bisa mengucap syukur ya kan. Nah, karena kita sudah mengerti bahwa Tuhan itu ya kan Allah yang maha besar, ya kan, dia mencukupkan ya kan semua ya kan keperluan kita. Tapi jangan hanya mau, tapi harus, karena kita sudah berdosa. Di Kejadian Tuhan mengatakan, ya dengan peluh dan keringat mula engkau baru dapat makan. Nah, di sini yang kita harus sadarkan bahwa bukan kita hanya doa siang dan malam, tapi hanya mengandalkan doa tanpa usaha. Nah, bukan ora et labora itu, ya. Banyak orang yang akhirnya mencaci Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan karena apa? Tuhan di mana, ya? Saya punya masalah, bukan tidak masalah, ya kan? Tapi saya tahu, ya, saya sudah jalan kebenaran. Ya, kita ikutin aja orang maunya apa, ya. Saya percaya Tuhan akan bela kita, ya. Nah, lewat pengadilan di Soralangun saya sudah menang. Dia banding lagi ke Jambi, saya menang. Hari ini dia mau kasasi lagi ke Mahkamah Agung, ya. Saya ikuti. Ya, saya dilaporkan ke Polda, ya kan. Nah, saya bawa semua data. Ya, kita bicara data, saya nggak mau. Ya, kita tahu ya bagaimana orang kalau diperiksa, ya. Nah, yang benar bisa salah kalau kita tidak tahu. Tapi saya punya Tuhan yang saya percayai, dia tidak akan biarkan kita. Jadi di sini kita harus insaf bahwa Tuhan yang kita sembah itu jangan maunya kita, tapi biarlah Tuhan yang mengatur, ya kan? Nah, jadi berikutnya yang kedelapan ini, yang kesembilan adalah Tuhan itu sumber yang menyediakan, ya kan? Nah, tadi kita sudah 8, sudah 9, sekarang suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Ya, kita dulu kan kalau makan harus hemat, tapi lagi zaman saya ya. Makan tuh harus hemat. Karena apa? Susah. Tapi hari ini kita hidup di zaman anugerah. Sebenarnya kita nggak perlu susah. Tapi bagaimana kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita? Nah, itu masalah. Tapi kalau kita andalkan hidup kita kepada Tuhan, ya saya rasa saya merasakan tidak susah. Ya kan? Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Nah, luar biasa, ya. Hari ini ya meskipun ada ya, kita nih harus punya beban. Karena apa? Supaya kita jangan sombong, ya kan? Tuhan izinkan masalah ini, saya pikir ya Tuhan mengingatkan saya supaya saya rendah hati, ya. Ya, hari ini saya rasa ya Tuhan itu baik. Firman apa yang Tuhan katakan itu ya saya rasakan benar itu, ya. Karena saya sudah menjalani itu. Nah, di sini dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik dan diberikannya kepadamu itu. Nah, jadi kita terus terang aja, ya kan. Setelah kita bersusah-susah, ya kan, maka itu ada pepatah kata bersenang itu kemudian apa? Saya lupa pepatahnya ya. Jadi susahlah dulu, ya kan, baru senang. Karena apa? Kalau udah susah dulu, senang itu gampang. Tapi kalau sudah senang dulu, susah itu kemudian, wah, babak belur, ya kan? Nah, mentalnya nggak kuat. Nah, jadi saya selalu mengajar anak-anak saya, ya kan, hidup tuh tolong belajar. Kan kita tidak selamanya, ya kan? Siang itu tidak selamanya. Panas itu nggak selamanya. Pasti ada hujan, ada eh, gelap juga, ya. Nah, jadi kita harus siap. Kalau firman Tuhan itu sudah kita punyai, ya, apapun yang kita lewat, ya kan,
Karena kita tahu sekalipun kita di lembah kekelaman, Tuhan ada di sana. Jadi saya begitu percaya, ya kan, memang kepercayaan ini perlu diuji, ya kan. Tapi kalau kita sudah mengikuti firman Tuhan, itu nggak perlu diuji lagi, karena firman itu sudah mengelola hidup kita bagaimana, ya. Nah, yang ke-11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perak bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi di sini yang ketiga, ya kan, jangan kita lupa, ya kan, dari mana kita berada, ya. Tuhan itu sudah mengajar. Saya begitu rema, ya kan, membaca ini, ya kan, saya harus selalu rendah hati. Karena apa? Ya kan, tidak ada gunanya tinggi hati, ya kan. Jadi orang pun tahu latar belakang kita. Dan kita jangan coba-coba lupa dengan dari mana kita berasal, dan jangan lupa dengan Tuhan bahwa kita ini ada karena Tuhan, ya. Saya renungkan aja, ya. Ketika kemarin itu saya itu pendarahan itu, ya. Saya juga agak sudah sedikit, wah gimana ini, ya. Nah, jadi memang kadang-kadang dikala, ya, kita mendapat tekanan, kita bisa goyah juga, ya kan. Waduh, gimana ini, ya kan. Tapi kalau Tuhan ada menyertai kita, nah itulah kita tuh perlu, ya kan, harus selalu ada di komunitas. Komunitas yang paling harus kita jaga yaitu dengan apa? Orang di samping kita. Saya begitu merasakan akhir-akhir ini, ya, istri saya itu orang yang menurut saya luar biasa, ya. Dia selalu memperhatikan, ya kan. Baik makan, minum, pakai kita dia perhatikan. Nah, jadi kita haruslah, ya. Kenapa, ya kan? Kalau dia kemarin misalnya istri saya itu uh, tidak baik, ya sudahlah, matilah kau, ya kan? Baru rasain, ya. Enggak ada, kita enggak bisa mengandalkannya uang kita, enggak bisa, ya. Tapi begitu dia beriman, dia bilang, ayo papi kita pergi. Wah, saya dengar orang bilang mau 3 bulan kan tapi dia enggak. Sampai sana ditolak, waduh bener. Tapi dia enggak pernah putus asa. Dia bilang Tuhan tolong. Akhirnya apa? Ya begitu berkemurahan, maka saya bilang kita teman-teman hidup jangan satu tipu sana tipu sini, jangan. Hiduplah dengan tulus, ya. Baiklah dengan istri, ya kan, anak-anak dan komunitas. Ya. Jadi di situ saya lihat Tuhan tolong, ya. Orang mau 3 bulan, saya hanya dalam keadaan darurat, Tuhan tolong lewat dokter ini. Jadi kita tidak boleh, ya kan, jahat, ya, sama orang lain. Jangan suka tipu sana tipu sini, ya.
Ya, jangan suka juga mental selalu ya pura-pura. Ya, kita lihat ya hari ini saya tahu. Ya, saya juga cobain kapan, tapi dia selalu tetap berjalan firman Tuhan. Ya, udah lama dia tuh merindukan kendaraan, mobil ya. Saya pun kadang sedih lihatnya. Masa hamba Tuhan ini, aduh, udah melayani Tuhan kan. Tapi ya Tuhan bisa aja, ya kan. Gerakan siapapun, ya jangan kita merasa kita hebat, ya. Nah, jadi di sini saya lihat ya kan kita harus ya kan merendahkan diri kita supaya kita jangan sombong, ya. Saya sangat banyak belajar dengan Koramdio ini. Ya memang meskipun Koramdio ini semakin menurun, ya kan. Saya juga lagi berdoa Tuhan bagaimana menggerakkan supaya orang-orang itu kembali dan mau belajar, ya kan. Meskipun kita sama-sama sharing satu sama lain, membagi hidup ya. Nah, itu yang saya rasakan bahwa sesungguhnya lewat Koramdio banyak hal yang saya dapat, ya kan. Nah, dan yang terakhir ya, yang ayat yang ke-17, maka janganlah kau kata maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan dan kekuatan tanganmu yang membuat aku memperoleh kekayaan. Nah ini, ingat ya kan kita selalu harus mengucap syukur, bukan kekuatan kita, ya. Tuhan tuh hanya centil aja sedikit, habis kita. Nggak ada, kita nggak ada kekuatan. Cuma kekuatan hanya sementara, tapi kekuatan yang sesungguhnya itu bisa kita lewati dalam hidup ini sampai akhir karena ada kasih Tuhan. Maka mengucap syukurlah senantiasa. Ya. Meskipun kita ada masalah, tetap mengucap syukur, ya. Karena lewat masalah Tuhan didik kita, Tuhan proses kita menjadi apa? Kita menjadi anak-anak yang dapat menyaksikan kasih Tuhan. Ya, 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, kita tahu ya kan Tuhan berjanji kepada nenek moyang kita Kanaan bagaimana ya kan. Nah, sekarang kita harus ada ya dalam Kanaan itu ya di mana kita dijanjikan Tuhan bilang apa? Penuh susu dan madu. Tapi mau masuk Kanaan itu kan bukan gampang. Ya, ada orang enak yang badannya besar yang membuat kita takut. Ya, tapi kita nggak perlu takut karena ada Tuhan kita, Sang Pencipta langit dan bumi serta isinya. Dan dialah yang membuat kita jadi ada sampai hari ini. Tetapi 19, jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mendengar suara Tuhan Allahmu. Nah, yang ayat 19 ini ayat mengingatkan kita, ya. Jangan engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, ya. Jadi kita sekali percaya, kita harus percaya bagaimana, ya kan? Memang kadang-kadang kita bisa bimbang. Di mana Tuhan ya nggak nolong saya? Saya lagi dalam keadaan demikian, ya, kesusahan, tapi saya percaya Tuhan tidak sekejam itu. Ada waktunya Tuhan itu membiarkan kita supaya kita insaf. Yang pertama, yang kedua, ada memang perbuatan kita yang mengakibatkan kita harus menuai seperti itu. Jadi tidak ada pilihan hari ini ya kan, tetap mengucap syukur karena
Allah itu adalah iya dan amin, dia akan memimpin kita. Kita lihat ya, kita bisa lihat kalau orang yang hidup benar-benar mengikuti perintah dan petunjuk firman Tuhan, ya memang dia tidak jadi konglomerat selalu ya, tapi dia hidupnya itu penuh dengan kebahagiaan. Karena jadi konglomerat belum tentu bahagia. Ya, saya pernah mimpi mau jadi konglomerat, tapi kenapa enggak? Akhirnya saya membatalkan karena hidupnya tidak sesuai firman Tuhan. Banyak tendang sana, tendang sini, ya kan? Jatuhkan orang sana, jatuhkan orang sini. Nah, tapi kalau memang Tuhan berikannya, Tuhan akan lancarkan. Jadi kita nggak usah pening. Mau jadi konglomerat juga, ujung tuanya juga masuk peti 1 meter kali 2 meter lubangnya, ya. Yang penting kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, penuh kebahagiaan, makan cukup, ya, pakai cukup, anak diberkati, ya kan, kebahagiaan kita kan melihat anak cucu kita diberkati tuh. Bagaimana anak cucu kita bisa diberkati? Ya sumbernya dari kita, alirannya. Ya kalau sudah anak apa bapaknya nggak benar sama mamanya di rumah, ya anaknya sudah mulai juga. Ya hari-hari begitu banyak kita lihat. Tetapi percayalah, lewat Koramdio yang ada di sama-sama di tempat ini, kita mau ya semuanya. Tidak usah jadi konglomerat, tapi kita harus hidup ya kan bahagia. Itu yang paling utama buat saya. Demikian, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Ko Simon. Ada banyak hal yang bisa kita belajar dari firman dan kesaksian hidup dari Ko Simon. Tentu Bapak Ibu bisa kembali renungkan dan refleksikan hidup kita. Tapi kalau saya simpulkan, paling tidak seperti yang Ko Simon katakan, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, apapun kondisi kita. Kalau hari ini kita sedang menanggung konsekuensi karena dosa atau kesalahan yang kita buat, segera insaf dan bertobat. Dan percayalah Tuhan tidak marah, dalam artian Tuhan menghukum karena amarahnya. Karena kita lihat bangsa Israel 40 tahun pun tetap dipelihara Tuhan. Tuhan cuma mau supaya bangsa Israel itu cepat sadar, bertobat, insaf. Dan yang kedua, kalaupun nanti kita saat ini posisi kita sedang menikmati kelimpahan, dan berkali-kali saya katakan kelimpahan itu artinya bukan jadi konglomerat seperti Pak Simon tadi bilang, walaupun istri saya ngomong tadi Pak Simon udah termasuk konglomerat lah, tapi konglomerat dalam Tuhan yang diberkati Tuhan kan. Artinya kalaupun kita sedang menikmati kelimpahan, kelimpahan itu kan berkali-kali saya katakan semua kebutuhan kita cukup. Seperti Pak Simon tadi katakan, biaya hidup itu murah kok. Tuhan jamin pasti kita nggak akan makan sampai apa kekurangan makan. Tadi dijamin sampai makan bisa kenyang. Sekarang kita umur 50 makan sedikit aja udah kenyang. Jangan sampai kekenyangan, nggak sehat juga Bapak Ibu. Nanti kolesterol naik, darah tinggi naik. Makan secukupnya, kan tiap hari kita doa Bapak kami, berikan kami pada hari makanan kami secukupnya. Tuhan pasti sanggup pelihara kita kalau hanya untuk makan, pakai, anak sekolah. Percayalah, terus kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itulah hidup dalam kelimpahan, itulah kebahagiaan. Ketika kita bisa berbagi kepada orang, itulah kebahagiaan. Nah, kalaupun kita sudah ada di posisi seperti itu, firman Tuhan juga ingatkan pagi hari ini, ingat, hati-hati, jangan sombong. Jangan kau katakan itu karena aku, tapi itu karena Tuhan. Jadi apapun situasi yang sedang Bapak Ibu alami, baik engkau sedang mengalami konsekuensi karena dosa, kesalahan yang kau buat, percayalah Tuhan tetap ada. Di lembah kekelaman pun yang sedang kau alami Tuhan ada. Cuman Tuhan mau kau cepat sadar, cepat insaf, cepat tobat, berbalik kepada Tuhan. Kalau hari ini kau sedang dalam kelimpahan, hidupmu diberkati Tuhan, sehingga engkau jadi berkat bagi orang lain, sadar juga, jangan tinggi hati, jangan sombong, tapi tetap rendah hati. Nah, apa ciri-ciri orang rendah hati? Ya selalu rasa cukup dan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ko Simon. Tentu ada banyak hal yang bisa kita terima hari ini.
Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Ya, kita masuk dalam doa kita. Silakan Ko Aheng, nanti ditutup sama Pak Simon. Oke, terima kasih Pak Hengki. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali dengan rendah hati mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan atas segala kuasa-Mu yang telah Kau curahkan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau telah bangunkan kami pada pagi hari ini supaya kami dapat berkorambio ya Tuhan. Terima kasih atas kekuatan kesehatan yang berikan pada kami semua ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah sama-sama mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau tanamkan setiap firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Supaya kami boleh lakukan apa yang Engkau inginkan ya Tuhan Yesus. Juga Engkau ya Tuhan, tambah-tambahkan kepada kami ya Tuhan Yesus. Sumber inspirasi-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Supaya kami dapat melakukan dan kami boleh jadi berkat bagi semua orang ya Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu ya Tuhan, Pak Simon yang telah menyampaikan firman-Mu ya, dan Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Berkati dengan kekuatan kesehatan, beri roh hikmat para Bapak Simon ya Tuhan. Supaya Pak Simon ya Tuhan senantiasa boleh berkat bagi semua orang ya Tuhan. Boleh menjadi contoh yang baik bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga keluarganya, istri dan anak cucu dan menantunya juga Engkau berkati mereka semua ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Engkau juga berkati ya Tuhan semua pekerjaan yang dilakukannya, Engkau berkati buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Demikian setiap kami yang ada di Koramdio ini ya Tuhan Yesus, Engkau juga berkati setiap pergumulan persoalan yang Tuhan selalu ada di dalamnya untuk menolong dan menopang kami. Bahkan Engkau memberikan solusi yang terbaik dan jalan keluarnya ya Tuhan Yesus. Sehingga setiap kami boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau tambahkan iman dan roh hikmat kepada kami semua ya Tuhan, supaya kami tetap tekun, taat, dan setia pada Engkau sampai akhir ya Tuhan Yesus. Apabila ada di dalam Koramdio ini, ada yang kurang sehat atau sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang kuasa bibilumu, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa sepakat ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, Ibu Merianti akan berangkat ke Jember ya Tuhan Yesus. Engkau lancarkan perjalanan ya Tuhan Yesus. Dan Engkau jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Supaya Ibu Merianti boleh berkat bagi semua orang di Jember sana ya Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, Engkau berikan kekuatan kesehatan pada Ibu Merianti, Bapak Siregar ya Tuhan Yesus. Engkau beri kekuatan kesehatan dan urapan yang baru ya, supaya kedua orang tuanya memberi berkat dan memberi berkat bagi semua orang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga sehati ya Tuhan berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Engkau ampuni dan pulihkan ya Tuhan. Baik perekonomian, keamanan, kedamaian seluruh Indonesia. Yang jauhkan dari segala perpecahan, aparat keamanan TNI dan Polri dan jajarannya tetap setia menjaga kedaulatan seluruh Indonesia dari kota sampai ke desa-desa. Para pemimpin yang ada di pemerintahan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, itu mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT RW, supaya mereka takut akan Engkau ya Tuhan, mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan supaya ya Tuhan diperlihatkan kepada kami untuk tetap beribadah kepada Engkau untuk seluruh Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hasil bumi dan hasil alam Engkau berkati ya Tuhan, supaya dapat dikelola dengan baik untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan buat seluruh Indonesia. Khususnya di kota Jambi dan sekitarnya juga Engkau berkati ya Tuhan. Baik keamanan dan kedamaian ya Tuhan Yesus, buat Provinsi Jambi dan sekitarnya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan dari berbagai organisasi melalui seluruh jemaatnya Tuhan, boleh menjadi garam dan terang bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus. Dan mereka boleh bertobat dan tidak dan dapat menerima keselamatan ya Tuhan dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya setiap lutut betul, setiap lidah mengaku
Wah, Engkaulah Tuhan yang patut kami sembah, kami tinggikan, serta dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa, Engkau saya Tuhan dan Juru Selamat kami yang kekal. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami merasakan semakin hari Tuhan semakin berkenan kepada kami, Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat hidup lebih layak di hadapan-Mu. Beri kami, Tuhan, kekuatan. Dan kami menyerahkan sepanjang hari ini, Tuhan, segala aktivitas kami, segala apa yang kami kerjakan, kerinduan kami mau memuliakan Engkau. Dan akhirnya kami mau terima berkat-Mu, berkat kesehatan, kekuatan dari Tuhan, hikmat, akal, budi, melalui Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.